Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di DTL Channel. Di dalam pertemuan kali ini, kita akan kembali melanjutkan pembahasan soal-soal P3K, khususnya untuk formasi guru pendidikan agama Islam. Nah, jadi silakan teman-teman ikuti video ini sampai habis ya. Bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silahkan terlebih dahulu klik subscribe channel ini, karena subscribe itu gratis. Kemudian jangan lupa juga teman-teman klik lonceng notifikasinya biar teman-teman tidak ketinggalan jika ada video-video terbaru di channel ini. Baiklah, tanpa menghabiskan waktu, langsung saja kita bahas. Ini dia soal-soal P3K untuk formasi guru pendidikan agama Islam. Sebelum kita masuk ke pembahasan soal-soal P3K untuk guru PAI, terlebih dahulu agar teman-teman ketahui bahwa materi P3K Guru PAI itu meliputi beberapa hal berikut ini. Yang pertama, itu berkenaan dengan sejarah dan keorganisasian Kementerian Agama Republik Indonesia. Kemudian yang kedua, materi soalnya itu berkenaan dengan bahasa Arab dasar. Yang ketiga, berkenaan dengan pemahaman Al-Quran. Yang keempat, materinya seputar pemahaman hadis. Yang kelima, berkenaan dengan fikih ibadah dan fikih muamalah. Yang keenam, materi soalnya berkenaan dengan kemampuan baca tulis Al-Quran. Kemudian yang ketujuh, soal-soalnya berkenaan tentang pengetahuan mengenai kitab-kitab klasik. Kemudian yang kedelapan, materi soalnya berkenaan dengan sejarah dan kebudayaan Islam. Nah, itulah ruang lingkup dari soal-soal P3K khususnya untuk guru PAI. Baiklah, selanjutnya kita langsung mulai saja pembahasan soal-soalnya. Soal nomor 1. Untuk teman-teman ketahui, soal nomor 1 sampai dengan 5 ini merupakan soal yang berkenaan dengan materi sejarah dan keorganisasian Kementerian Agama Republik Indonesia. Baiklah, kita mulai. Pada masa awal kemerdekaan, lembaga yang bertugas mengatur operasional dan berwenang menentukan materi pengajaran agama Islam di sekolah adalah A. Departemen Agama, B. Departemen P dan K, C. Majelis Pertimbangan Pengajaran Agama Islam, D. Unit masing-masing lembaga pendidikan, E. Badan Pekerja Komite Nasional Pusat. Nah, jawaban soal ini yaitu C. Majelis Pertimbangan Pengajaran Agama Islam. Pemerintah Presiden Soekarno pada waktu itu membentuk Majelis Pertimbangan Pengajaran Agama Islam, yaitu pada tahun 1947, yang dipimpin oleh Ki Hajar Dewantara dari Departemen P dan K, dan Profesor Dr. Andes Abdullah Sigit itu dari Departemen Agama. Lanjut ke soal nomor 2. Surat Keputusan Bersama atau SKB mengenai libur nasional dan cuti bersama 2021 ditandatangani oleh 3 menteri. Selain Menteri Agama, SKB tersebut juga ditandatangani oleh A. Menteri Tenaga Kerja dan Menteri Pan-RB, B. Mendikbud dan Menteri Pan-RB, C. Menteri Tenaga Kerja dan Mendikbud, D. Menteri Dalam Negeri dan Mendikbud, dan E. Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pan-RB. Nah, jawaban dari soal ini, teman-teman, selain dari Menteri Agama, yang menandatangani SKB tersebut adalah A. Menteri Tenaga Kerja dan Menteri Pan-RB. Berikut penjelasannya. SKB tersebut ditandatangani oleh 3 menteri, yaitu Menteri Agama, Menteri Tenaga Kerja, dan Menteri Pan-RB. Di antara isi SKB tersebut ialah menghapus cuti bersama Isra Mi'raj tanggal 12 Maret tahun 2021 dan cuti Hari Raya Idul Fitri tanggal 17, 18, dan 19 Mei tahun 2021. Kita lanjutkan ke nomor 3. Secara konstitusional, kehidupan beragama di Indonesia dijamin dan dicantumkan dalam Undang-Undang Dasar 1945, pasal A. Pasal 28, B.
pasal 27 ayat 1, C pasal 27 ayat 2, D pasal 29, dan E pasal 30. Baiklah teman-teman, kehidupan beragama di Indonesia dijamin dan dicantumkan dalam Undang-Undang Dasar 1945, itu terdapat pada pasal D29. Pembahasannya, pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa dan negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Soal nomor 4. Menteri Agama Republik Indonesia yang pertama adalah A. Haji Muhammad Rasjidi, B. Kiai Haji Wahid Hasyim, C. Harun Nasution, D. Saifuddin Zuhri, dan E. Muhammad Natsir. Nah teman-teman, jawaban dari soal ini yang merupakan Menteri Agama pertama Republik Indonesia yaitu A. Haji Muhammad Rasjidi. Pembahasannya, awal pendirian Menteri Agama dipublikasikan melalui Radio Republik Indonesia atau RRI. Dalam kesempatan itu, Presiden Soekarno mengangkat Haji Muhammad Rasjidi sebagai Menteri Agama Republik Indonesia. Beliau adalah tokoh Muhammadiyah yang berlatar pendidikan modern. Nah, jadi di sini yang pertama menjadi Menteri Agama Republik Indonesia itu yaitu Haji Muhammad Rasjidi. Soal nomor 5. Dalam rangka mempercepat pelaksanaan serta monitoring proses reformasi birokrasi, Kementerian Agama membentuk 8 kelompok kerja atau Pokja. Pokja yang bertugas melaksanakan evaluasi pengukuran jenjang organisasi dan kemungkinan duplikasi fungsi adalah A. Pokja Manajemen Perubahan, B. Pokja Penguatan Peraturan Perundang-undangan, C. Pokja Penguatan Kelembagaan, D. Pokja Penguatan Tata Laksana, dan E. Pokja Penguatan Sistem Kepengawasan. Untuk soal nomor 5 ini, kunci jawabannya yaitu C. Pokja Penguatan Kelembagaan. Untuk mempercepat proses reformasi birokrasi, dibentuk 8 kelompok kerja atau Pokja di lingkungan Kementerian Agama. Pokja yang bertugas mengevaluasi pengukuran jenjang, organisasi, dan kemungkinan duplikasi fungsi adalah Pokja Penguatan Kelembagaan. Sekarang kita masuk ke soal nomor 6. Untuk teman-teman ketahui, soal nomor 6-10 ini merupakan soal tentang materi bahasa Arab dasar. Secara etimologis, hukum dikatakan sebagai itsbatu syai'in ala syai'in. Hal tersebut mengandung pengertian A. Memutuskan suatu perkara berdasarkan aturan, B. Memutuskan perkara berdasarkan suatu keputusan, C. Memutuskan suatu perkara berdasarkan kasus, D. Memutuskan perkara berdasarkan keinginan, dan E. Memutuskan perkara tanpa pertimbangan. Untuk jawaban dari soal ini, yang merupakan pengertian dari itsbatu syai'in ala syai'in, yaitu A. Memutuskan suatu perkara berdasarkan aturan. Cukup jelas bahwa arti dari itsbatu syai'in ala syai'in yaitu memutus suatu perkara berdasarkan suatu aturan. Kita lanjutkan ke soal nomor 7. Salah satu fungsi hadis terhadap Al-Quran adalah bayan taudin. Bayan taudin artinya A. Melengkapi keterangan Al-Quran, B. Merinci ayat-ayat Al-Quran, C. Menerangkan maksud dan tujuan Al-Quran,
D. Memperkuat pernyataan Al-Quran, dan E. Menerangkan ayat-ayat yang umum. Nah, jawaban dari soal ini yang merupakan pengertian dari bayan taudin, yaitu fungsi Al-Quran menerangkan maksud dan tujuan Al-Quran, yaitu C. Sudah cukup jelas bahwa arti dari bayan taudin adalah menerangkan maksud dan tujuan Al-Quran. Salah satu dari Asmaul Husna yaitu Al-Matin. Al-Matin artinya A. Maha pemberi keamanan, B. Maha mulia, C. Maha adil, D. Maha akhir, dan E. Maha kokoh. Jawaban dari soal ini yang merupakan pengertian dari Al-Matin yaitu E. Maha kokoh. Sudah cukup jelas bahwa pengertian dari Al-Matin berarti Maha kokoh. Soal nomor 9 masih berkenaan dengan Asmaul Husna. Allah Maha mengumpulkan merupakan arti dari A. Al-Jami', B. Al-Adl, C. Al-Akhir, D. Al-Azim, dan E. Al-Aziz. Nah, jawaban dari soal ini yang merupakan arti dari mengumpulkan itu merupakan arti dari A. Al-Jami'. Sudah cukup jelas bahwa Al-Jami' itu artinya maha mengumpulkan. Soal nomor 10. Al-Quran sering disebut berfungsi sebagai hudan. Kata hudan yang dimaksud berarti A. Hiasan, B. Petunjuk, C. Penerang, D. Penyempurna, dan E. Ketepatan. Jawaban dari soal ini yang merupakan pengertian dari kata hudan yaitu B. Petunjuk. Cukup jelas bahwa hudan itu artinya adalah petunjuk. Selanjutnya kita teruskan ke nomor 11. Soal nomor 11 sampai nomor 15 ini merupakan bagian soal dari materi tentang pemahaman Al-Quran. Metode penafsiran dengan membatasi pemahaman ayat disebut dengan istilah A. Tafsili, B. Tahlili, C. Maudu'i, D. Takriri, dan E. Ta'wili. Nah, jawaban dari soal nomor 11 ini, metode penafsiran yang dengan membatasi pemahaman ayat itu merupakan pengertian dari C. Maudu'i. Pembahasan soal nomor 11. Metode tafsir maudu'i merupakan metode tafsir yang berusaha mencari jawaban Al-Quran dengan cara mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran yang mempunyai kesamaan tujuan, bersama-sama membahas topik tertentu dan menertibkannya sesuai dengan masa turunnya serta selaras dengan sebab-sebab turunnya. Selanjutnya soal nomor 12. Anda akan mengajarkan materi tentang puasa Ramadan. Maka ayat yang akan Anda bawakan adalah A. Surat Maryam ayat 26, B. Surat Ali Imran ayat 97, C. Surat At-Taubah ayat 60, D. Surat Al-Baqarah ayat 183, dan E. Surat Al-Baqarah ayat 177. Jawaban dari soal ini yaitu D. Surat Al-Baqarah ayat 183. Pembahasan. Cukup jelas bahwa Quran Surah Al-Baqarah ayat 183 itu menyampaikan tentang puasa, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa.
Soal nomor 13. Anda akan mengajarkan materi tentang proses penciptaan alam semesta. Maka ayat yang akan Anda bawakan adalah A. Quran Surah Al-Mu'minun ayat 16, B. Quran Surah Al-Mu'minun ayat 2-5, C. Quran Surah Yunus ayat 24, D. Quran Surah Yunus ayat 3, dan E. Quran Surah An-Nahl ayat 12. Nah, jawaban dari soal ini yaitu D. Quran Surah Yunus ayat 3. Pembahasan. Cukup jelas bahwa Quran Surah Yunus ayat 3 artinya, sesungguhnya Tuhan kamu ialah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Kemudian dia bersemayam di atas ars untuk mengatur segala urusan. Nomor 14. Makna makkiyah dalam ulumul Quran adalah A. Ayat yang turun di Mekah, B. Surat yang turun di Mekah, C. Ayat atau surat yang turun sebelum hijrah Nabi Muhammad SAW, D. Ayat atau surat yang turun di Mekah selama perjalanan hijrah, E. Ayat atau surat yang turun setelah hijrah. Nah, jawaban dari soal ini yaitu C. Ayat atau surat yang turun sebelum hijrah Nabi Muhammad SAW. Pembahasan. Memang terdapat perbedaan antara ulama dalam memaknai pengertian kata makkiyah dan madaniyah. Namun, yang terkuat adalah pendapat yang memberikan pengertian bahwa makkiyah adalah ayat yang diturunkan sebelum hijrah meskipun bukan di Mekah, sedangkan madaniyah adalah ayat yang diturunkan setelah hijrah meskipun bukan di Madinah ayat tersebut diturunkan. Soal nomor 15. Istilah yang dipakai untuk ayat-ayat pembuka pada Al-Quran disebut A. Awalus suwar, B. Fawatihus suwar, C. Amamus suwar, D. Jami'us suwar, dan E. Kalimatus suwar. Nah, jawaban dari soal ini yang merupakan istilah untuk ayat-ayat pembuka pada Al-Quran itu disebut B. Fawatihus suwar. Sudah cukup jelas bahwa disebut asraru fawatihus suwar atau rahasia pembuka surat. Baiklah teman-teman, demikian dulu pertemuan kita untuk kali ini. Mudah-mudahan pembahasan soal-soal yang telah disampaikan pada video ini bisa menambah wawasan teman-teman semua, sehingga menambah modal dan persiapan untuk menghadapi seleksi P3K tahun ini. Saya doakan teman-teman agar bisa meraih hasil yang maksimal dan tentunya dinyatakan lulus sebagai aparatur sipil negara yang berstatus sebagai P3K. Bila teman-teman merasa video ini bermanfaat, silahkan share sebanyak-banyaknya, dan juga jangan lupa klik subscribe karena subscribe itu gratis agar channel ini makin maju dan berkembang. Juga jangan lupa klik lonceng notifikasinya biar teman-teman tidak ketinggalan ada video-video terbaru di video ini. Insya Allah kita pada pertemuan berikutnya akan melanjutkan pembahasan soal-soal P3K khususnya untuk guru PAI. Sekali lagi terima kasih, saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.